Nah, kali ini kami akan merangkum 10 motor gagal di pasaran Indonesia. Honda CS1. Mungkin kamu merasa asing dengan motor yang satu ini. Wajar saja, sebab kehadirannya di pasar tanah air tak begitu lama sejak diluncurkan pada tahun 2008. Kala itu, motor ini memiliki desain yang bisa dibilang tidak menarik hati konsumen. Bukan motor bebek, bukan motor sport, bukan juga motor bebek sport. Karena itu, motor ini tidak nampak elegan sehingga tidak diminati oleh kebanyakan orang di Indonesia. Desain headnya seperti CBR yang terlihat MotoGP, namun stangnya bebek. Desain ini terasa aneh bagi masyarakat, padahal velg racingnya sudah bagus. Di bagian tengahnya juga terlihat ada tangki, tapi bukan tangki. Nah, karena ketidakjelasan inilah sampai mengharuskannya mundur dari panggung otomotif Indonesia. Honda Kirana. Sebelum Honda CS1 diluncurkan, meski pada akhirnya gagal di pasaran, ternyata Honda pernah meluncurkan produknya yang dinamai Kirana. Kala itu, sekitar awal 2002, Honda memiliki harapan besar terhadap Honda Kirana, sebab pasar sepeda motor masih diramaikan dengan kehadiran motor bebek bermesin 100 hingga 110 cc, sementara Kirana sudah hadir dengan kapasitas lebih besar, yaitu 125 cc. Namun, harapan itu pupus karena Honda Kirana jatuh pada sisi bodinya yang tampak kuno, yang masih mengadopsi model Grand, suku cadang yang sulit dicari, bahkan remnya yang masih tromol, sehingga motor ini kurang peminat di tanah air. Honda pun mematikan produksi Kirana 2 tahun setelah rilis, yaitu pada tahun 2004. Honda Karisma. Setelah gagal dengan produk Kirana, Honda lalu bangkit secepat mungkin dengan membuat proyek baru di tanah air. Masih dengan mesin 125 cc-nya, Honda meluncurkan Karisma yang kemudian dilengkapi dengan sistem pengereman cakram dan desain yang lebih modern. Tak hanya itu, Karisma hadir dengan banyak inovasi, bahkan indikator bensinnya sudah digital saat motor-motor yang lain masih menggunakan indikator jarum. Namun motor ini hanya bertahan 3 tahun sebelum disuntik mati oleh pabrikan. Bodi bongsor apalagi pada bagian buruk di pasaran Indonesia. Meski memiliki banyak keunggulan dibandingkan Matic-Matic lain, pada zaman kemunculannya seperti kapasitas tangki 5 liter, bensin irit, serta footstep yang bisa diatur hanya dengan menekan tombol. Namun tetap saja, Kimco Free LX harus kalah tenar dengan pabrikan yang lebih mendominasi tanah air seperti Yamaha, Honda, maupun Suzuki yang menjadikan produk Kimco tidak laku di pasaran. Suzuki Spin.
Pabrikan otomotif Suzuki juga pernah gagal dengan motor yang diluncurkan di Indonesia yang dinamai Suzuki Spin. Spin sendiri merupakan skuter otomatis produksi dari Suzuki Indomobil di Indonesia. Diluncurkan pada tahun 2006 sekaligus mengantisipasi kepopuleran skuter otomatis di pasar sepeda motor di Indonesia. Namun sayang, Suzuki Spin harus dihentikan produksinya pada tahun 2011 dan digantikan oleh Suzuki Next. Keruntuhan produk ini kalah saing dengan Yamaha Mio, Yamaha Novo, dan Honda Vario yang sedang hits saat itu. Yamaha Novo. Meski sempat mengungguli Suzuki Spin, produk yang bisa dibilang sebagai embahnya motor matic ini juga harus menelan nasib pahit di pasar Indonesia. Meski telah diproduksi sekitar tahun 2002 dengan versi standar, tahun 2004 dengan versi sporty, di tahun 2005 versi Novo Z, Yamaha harus menyuntik mati produk Novo tahun 2007 karena sudah tidak laku. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia dengan motor matic kala itu juga menjadi alasan lengsernya motor ini di panggung otomotif tanah air. Menariknya adalah setelah proses produksinya dihentikan, motor ini malah jadi buruan para kolektor karena motor tersebut dianggap memiliki bentuk yang unik jika dibandingkan dengan yang lainnya. Suka gitu ya teknolovers? Baru dicari pas udah hilang. Suzuki Arashi 125. Ada lagi produk dari pabrikan Suzuki yang kehadirannya hanya sebentar menghiasi jalanan Indonesia. Suzuki Arashi 125 yang dilaunching di Jakarta pada akhir Maret 2006 harus tutup usia pada tahun 2009. Padahal Suzuki Arashi adalah produk yang diklaim Suzuki sebagai mahakarya tahun 2006 silam. Arashi diproduksi untuk menggantikan Shogun yang sejak tahun 90-an mengabdi untuk banyak pengendara. Namun, penjualan Arashi yang terbilang kurang justru menunjukkan selera konsumen Indonesia yang masih belum puas dengan produk yang mereka buat. Anehnya, desain Arashi dikatakan terlalu keren pada masa itu sehingga terlihat lebay. Menurut kamu, tampilan motor ini lebay nggak sih? Kawasaki H. Satu lagi pabrikan asal Jepang yang masa baktinya terhitung cepat di pasaran Indonesia. Padahal motor bebek manual Kawasaki ini memiliki mesin 4 tak 112 cc dan telah dibuatkan inovasi baru dengan konsep dan desain yang ekstrim, nyata, dan tajam. Motor yang rilis tahun 2010 ini pernah digarap Ibnu Sambodo dari Manual Tech buat dipakai race Hadi Wijaya dan jadi juara Asia saat balapan di Qatar tahun 2011 silam. Namun karena kala itu motor ini dirilis hampir bersamaan dengan banyak brand di Indonesia yang meluncurkan motor matic, jadi masyarakat kurang melirik produk besutan Kawasaki ini.